Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati syaihina wa mu'allimina mu'allim Kiai Bunyamin bin Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara'a mu'abbidu tahrimin ala nikahin qata'ahu kawati zawjati abihi bisubhatin. Walau tara'a mu'abbidu tahrim, kalau terjadi perempuan yang selamanya haram ala nikahin, atas menikahinya, qata'ahu, maka ia harus membatalkannya. Kawati zaujati abihi, seperti menjima istri bapaknya, bisubhatin, karena kesamaran. Ini kalau terjadi pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan, di mana perempuan ini statusnya haram dinikahi selamanya, maka nanti mesti segera dibatalkan pernikahannya. Seperti seseorang laki menikahi istri bapaknya karena kesamaran, itu segera pernikahannya dibatalkan. Karena istri bapak kita yang kita jima samari tadi itu mengakibatkan haram dinikahi selamanya. Umpama istri dari bapak seseorang nginep di rumahnya, begitu nginep tidur di kamarnya. Nah, si laki-laki ini ada aja dia nggak tahu, karena sama akhirnya yang dijima itu bukan istrinya, tapi istri bapaknya, ibu tirinya. Karena sama gelap, mati lampu, begitu terang ternyata ibu tirinya dijima. Ibu tiri yang sudah dijima oleh dirinya itu mengakibatkan haram dinikahi selamanya. Selamanya haram dinikahi. Lain halnya kalau memang belum dijima karena sama tadi.
itu masih boleh dinikahi kalau ibu tiri ini sudah ditalak sama bapaknya. Kalau bapaknya sudah talak, maka nanti ibu tiri itu boleh dinikahi. Kalau ini ibu tirinya sudah dijima karena samar tadi, itu mengakibatkan haram selamanya dinikahi. Jadi kalau seseorang terjadi pernikahan dirinya dengan ibu tirinya, di mana ibu tirinya tadi statusnya haram dinikahi selamanya, maka nanti mesti segera dibatalkan. Wa yahrumu jam'ul mar'ati wa ukhtiha, dan haram mengumpulkan seorang perempuan wa ukhtiha, dan saudara perempuannya. Haram kalau seorang menikahi perempuan juga menikahi saudara perempuannya, haram itu. Dia nikah sama si perempuan, juga begitu nikah sama perempuan itu, saudara perempuan yang dinikahi juga, itu haram. Au ammatiha au khalatiha, atau bibi dari jalur ayahnya atau bibi dari jalur ibunya, itu haram juga. Seorang nikah dengan perempuan, begitu juga dia nikahi bibi perempuan itu, encingnya dinikahi juga, itu nanti haram pernikahannya. Min rodoin au nasabin, dari sebab susuan ataupun nasab. Status perempuan tadi dan saudara perempuannya, apakah itu saudara senasab atau saudara sepersusuan. Jadi kalau kita kumpulkan sekaligus dalam satu pernikahan, itu nanti haram. Kita nikahi perempuan, habis itu nikahi juga saudara perempuannya, kakak yang pertama, itu haram. Fa'in jama'a bi'aqdin batola, maka jika mengumpulkan seorang laki-laki dengan satu akad batola, maka batal. Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan, begitu juga dia nikahi juga saudara perempuannya, adiknya atau kakaknya dalam satu akad, maka nanti batal pernikahannya, ngesah. Jadi nikahin perempuan itu juga adiknya, saudara perempuannya, itu pernikahannya batal. Au murattiban, atau berurutan. Pasani, maka yang kedua batal. Jadi ini enggak satu akad. Kalau tadi kan satu akad, dia nikahkan anak perempuan itu sekaligus saudara perempuannya, itu batal. Atau berurutan. Pertama dia nikahi perempuan itu, selang berapa lama dinikahin lagi saudara perempuannya, sesusu atau senasab, maka nanti pernikahan yang kedua itu, yang menikahi saudara perempuan tadi, itu yang batal. Jadi yang batal yang kedua kalau berurutan. Waman haruma jam'uhuma binikahin, haruma filwati bimilkin. Waman haruma jam'uhuma binikahin, dan perempuan yang haram mengumpulkan keduanya dengan pernikahan. Haruma filwati bimilkin, maka haram dijima dengan sebab kepemilikan. Ini perempuan yang haram dikumpulkan dengan pernikahan,
seperti saudara perempuannya, maka haram juga dijima dengan sebab kepemilikan. Umpama seorang punya budak perempuan, nah budak perempuan ini itu kan berarti miliknya. Dia jima budak perempuan itu, maka nanti haram dia jima saudara perempuannya. Ini budak perempuan yang dia punya, sebab kepemilikan memang dia budak, dia sudah jima, maka nanti bagi dia haram juga menjima saudara perempuannya. La milkuhuma, tidak milik keduanya. Kalau kedua perempuan yang dikumpulkan tadi, seperti perempuan dan saudaranya, itu memang miliknya. Kalau itu boleh dijima keduanya. Umpama seorang beli budak dua perempuan sekaligus, dia beli. Nah, budak yang dibeli dua orang perempuan ini itu kakak beradik, berarti dia masih saudaranya, sekaligus dibeli. Nah itu boleh dia itu menjima keduanya, karena memang statusnya milik rumah, memang milik dia berdua. Ya, perempuannya milik dia, saudara perempuannya milik dia juga. Memang dibeli bareng itu. Kalau itu dua-duanya boleh dijima. Ini yang nggak boleh kalau dia punya budak perempuan. Dia sudah jima, nanti saudara dari budak perempuan itu nggak boleh dijima. Fa'in wati'a wahidatan harumat ukhra. Fa'in wati'a wahidatan, maka jika ia telah menjima salah satu darinya, harumatil ukhra, maka haram yang lainnya. Jadi kalau salah satu sudah dijima, maka nanti yang lain jadi haram. Tadi seorang punya budak perempuan, nah kemudian budak perempuan itu punya saudara perempuan. Kalau salah satunya sudah kita jima, umpama budak perempuan itu, maka nanti yang lainnya saudara budak perempuan itu haram kita jima. Hatta yuharimal ula, sehingga ia mengharamkan perempuan yang pertama. Kabayin, seperti sudah dijual belikan, au nikahin, atau sudah dinikahkan, au kitabatin, atau sudah dimukatabkan. Jadi budak perempuan dan saudara perempuannya itu kalau sudah kita jima salah satunya, maka nanti yang lain haram kita jima. Kalau budak perempuan itu sudah kita jima, maka nanti saudara perempuannya haram, kecuali ia haramkan dulu perempuan yang pertama tadi, budak perempuannya. Dengan cara apa? Dengan cara dinikahi, atau dengan cara dijual, atau dengan cara dimukatabkan, maka nanti tidak haram perempuan yang kedua. Ini kan tadi begitu. Budak perempuan punya saudara perempuan, paham? Yang sudah dijima budak perempuan, maka saudara perempuannya haram dijima. Sampai kapan? Sampai dia haramkan dulu perempuan yang pertama, budak perempuannya.
kamu menikahi saudara perempuan budak kamu boleh, cuma budak kamu haramkan dulu. Dengan cara apa? Kamu nikahi dulu. Kalau kamu sudah nikahi, maka boleh kamu jima saudara perempuannya. Atau dengan cara kamu jual dulu budak itu. Mau nikahi budak saudara budak perempuan kamu menikahi, ya haramkan dulu. Caranya apa? Jual dulu budak perempuan kamu. Begitu budak perempuan sudah dijual, baru saudara perempuannya tidak haram. Atau dengan cara dimukatakan dulu. Budak perempuan yang kamu punya, kamu mukatakan dulu. Kamu budak perempuan boleh bebas, tapi dengan syarat membayar angsuran dalam waktu tempo umpama 1 tahun. Kalau kamu mampu bayar angsuran dalam tempo 1 tahun, kamu akan saya merdekakan. Berarti si tuan tadi sudah mengharamkan perempuan tadi. Nah, kalau sudah melakukan akad mukatabah, saudara perempuannya tidak haram lagi. La haidin wa ihramin, bukan dengan sebab haid dan ihram. Jadi mengharamkannya itu tadi kan dengan cara dijual dulu budak perempuannya, atau dinikahi dulu, atau dimukatabkan dulu. Kalau sudah dilakukan itu, baru nanti saudara perempuannya itu halal, nggak haram. Bukan dengan cara dia haid atau ihram. So ini kan budak perempuan saya sedang haid, berarti kan haram itu bukan itu. Itu kan haramnya sementara, dia lagi haid doang. Kalau budak perempuan saya lagi hidup, itu kan haram. Maka boleh saya nikahin saudaranya, nggak bisa. Kalau diharamkan dengan cara karena haid dan ihram, itu nggak boleh. Harus tadi dengan cara dijual, dinikahi, atau dimukatabkan. Kalau dijimah juga perempuan itu, sebelum itu nanti dosa. Ini budak perempuannya dijima si saudara perempuannya, padahal belum diharamkan, dijual belum, itu budak perempuannya, ternyata saudara perempuannya dijima, itu dosa, haram. Wa kaza rohnun fil asohi, begitu pula gadai pada kaul yang asoh. Begitu juga diharamkan perempuan itu dengan cara digadai. Itu budak perempuan tadi kan punya saudara perempuan. Kalau salah satunya kita jima budak perempuan tadi, maka yang lainnya saudara perempuannya haram, kecuali sudah diharamkan dulu tadi dengan nikah, atau dijual, atau dimukatabkan. Dan menurut kaul asoh, begitu juga digadaikan. Kamu mau menikahi budak saudara budak perempuan kamu, boleh, tapi gadaikan dulu budak kamu. Kalau sudah digadaikan sama orang, baru boleh atau haram kamu menjimaknya. Walau manakah, kalau ia memiliki budak perempuan, summa nakah, kemudian ia menikahinya. Summa nakah urtaha, kemudian ia menikahi saudara perempuannya. Al akasa, atau sebaliknya, halatil mankuhatu dunaha, maka halal pernikahan yang dinikahi itu dunaha, tidak yang lainnya. Kalau seorang memiliki budak perempuan,
kemudian dia menikahi saudara perempuannya atau sebaliknya, maka halal perempuan yang dinikahi. Kalau yang lainnya itu gak halal. Ya, umpama si A ini punya budak perempuan, kemudian si A nikahi saudara perempuannya, maka halal saudara perempuan budak yang dinikahi itu. Kalau budaknya gimana? Ya budaknya haram. Atau sebaliknya, yang dinikahi sama si A ini ya budaknya sendiri, budak perempuan dinikahi sama A, maka halal ya budak perempuan yang dinikahi itu, dan selainnya haram. Berarti saudara perempuannya haram dinikahi. Walil abdi imro'atani, dan bagi budak laki-laki boleh memiliki 2 istri. Budak laki-laki boleh memiliki 2 istri. Walil huri, dan bagi laki-laki merdeka arba'un fakon, ya boleh memiliki 4 istri saja. Kalau buat budak cuma 2 istri, kalau laki-laki merdeka itu boleh 4 istri aja. Fa in nakaha khamsan ma'an batal. Fa in nakaha, maka jika menikahi seseorang khamsan 5 perempuan ma'an bersamaan, batalna, maka batal semuanya. Ya. Buat laki-laki merdeka kan tadi yang boleh 4 doang. Ini sekarang dia nikahi 5 perempuan sekaligus, maka nanti semuanya batal. Al-muratiban, atau secara berurutan. Fal khamisatu, maka yang kelimanya batal. Ini yang dinikahi ini perempuannya berurutan 5. Habis nikahi perempuan yang pertama, nikahi lagi perempuan yang kedua, dapat seminggu, nikahi lagi perempuan yang ketiga, dapat seminggu, nikahi lagi keempat. Nah nanti yang kelimanya batal. Kenapa? Karena tadi cuma 4 doang. Wa tahilul ukhtu, dan halal dinikahi saudara perempuan. Wal khamisatu, dan perempuan yang kelima. Fi iddati ba'inin, di dalam iddah talak bain. La raiyatin, bukan talak rai'i. Boleh saudara perempuan dinikahi, atau perempuan yang kelima dinikahi, dengan syarat dia sudah selesai iddah talak bain, bukan talak rai'i. Jadi talak bain itu talak yang tidak bisa dirujuk. Jadi buat dirujuk nggak bisa, namanya talak bain. Kalau talak rai'i itu talak yang bisa dirujuk selama masih dalam masa iddah. Ya, masih dalam masa iddah, ya boleh dirujuk. Itu talaknya talak rai'i. Kalau talak bain ini nggak bisa dirujuk. Nanti ada 2, bain sukro sama bain kubro. Nah kalau bain sukro ini tidak bisa dikembalikan lagi ke suaminya dalam ikatan pernikahan, kecuali dengan akad dan mahar baru. Ini nggak bisa lagi dirujuk ini. Kenapa? Talaknya bain, sudah dicerai dengan cerai bain. Ini nggak bisa dirujuk kembali, ya kecuali melakukan akad pernikahan baru. Ya nanti maharnya baru juga itu, nggak boleh pakai mahar yang lama.
Jadi akadnya baru, maharnya baru. Itu bayin sugro. Kalau bayin kubro, ya dia boleh kembali kepada suaminya, ya dengan syarat mesti nikah dulu. Si ini laki-laki sudah menceraikan istrinya dengan talak bayin kubro. Ternyata mau kembali lagi sama istrinya, itu nggak boleh, kecuali si istri itu sudah nikah dulu dan sudah merasakan nikmatnya jima sama laki-laki lain. Kalau langsung dinikahi nggak boleh, walaupun pakai akad baru, pakai mahar baru nggak boleh. Tunggu dia kawin dulu sama orang sampai dia merasakan jima, dan itu nggak boleh disuruh. Saya mau balik lagi sama si saya ini, ya nanti pora-pora kawin sama dia, tapi jangan diapa-apain, habis itu cerai, nggak bisa gitu. Disuruh-suruh begitu, awas pegang-pegang apa yang mana, kan saya suruh kan, saya bayar, nggak boleh, mesti kemauan sendiri. Nah begitu si istri tadi sudah nikah, kemauan sendiri, sudah merasakan jima, nah kemudian bercerai, baru si laki-laki tadi yang boleh menikahi kembali istrinya tadi. Nah di sini kalau istrinya sudah iddah talak bain, maka saudara perempuan istrinya tadi boleh dinikahi, ya, setelah habis masa iddahnya. Ya, masa iddahnya itu kan 3 kali suci, ya, 90 hari masa iddahnya. Jadi istrinya ini sudah dalam keadaan talak bain, berarti kan ada masa iddahnya, masa tunggunya, nggak boleh dia melakukan pernikahan lagi sampai masa iddahnya habis. Nah dalam keadaan tadi dia sudah menunggu habis masa iddah 90 hari, baru dia boleh menikahi saudara perempuan istrinya tadi yang sudah ditalak bain. Begitu juga kalau istri yang keempat tadi dalam masa iddah talak bain, ya kan istrinya 4. Nah yang nomor 4 ini dalam keadaan masa iddah talak bain, sudah ditalak dengan talak bain dalam masa tunggu. Nah begitu ya sudah selesai masa iddahnya itu 90 hari, maka boleh baginya menikahi perempuan yang kelima. Jadi mesti habis dulu itu masa iddahnya, baru perempuan yang kelima boleh dinikahi. Kalau dikumpulkan sekaligus tadi 5-5-nya nggak boleh.